Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Dwi Nuraini dengan NIM 212410101088 dari kelas Sistem Basis Data A. Di sini, saya akan menjelaskan hasil kerja saya mengenai studi kasus pada bengkel Honda Jaya Raya. Yang pertama, di sini kita diminta untuk memberi nama pada relationship. Yang kedua, kita diminta untuk menentukan optionality pada entity yang terlibat. Yang ketiga, diminta untuk menentukan cardinality entity yang terlibat. Yang keempat, membuat ERD. Dan yang kelima, membaca relationship menggunakan ERDs. Pada soal pertama, di sini yaitu memberi nama relationship. Pada tabel di PPT ini sudah saya beri nama pada relationship di entity-entity yang telah saya buat pada tugas sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan pertama pada relationship antara bengkel dengan pegawai yang saya beri nama terdiri atas. Jadi, bengkel terdiri atas pegawai. Yang kedua, relationship antara bengkel dengan pemilik kendaraan. Saya beri nama bertanggung jawab pada. Dibaca, bengkel bertanggung jawab pada pemilik kendaraan. Yang ketiga, yaitu relationship antara bengkel dengan spare part. Di sini saya beri nama memiliki. Yang dibaca, bengkel memiliki spare part. Selanjutnya, yaitu relationship antara pegawai dengan transaksi. Di sini saya beri nama melayani, hingga dapat dibaca pegawai melayani transaksi. Relationship yang kelima yaitu antara pemilik kendaraan dengan kendaraan. Di sini saya memberi nama memiliki, jadi dibaca pemilik kendaraan memiliki kendaraan. Selanjutnya, relationship antara pemilik kendaraan dengan transaksi. Saya beri nama melakukan. Jadi, pemilik kendaraan melakukan transaksi. Yang selanjutnya, yaitu relationship antara kendaraan dengan spare part. Di sini saya beri nama kendaraan terdiri atas spare part. Selanjutnya, dan yang terakhir yaitu relationship antara spare part dengan transaksi. Saya beri nama dicantumkan ketika. Jadi dapat dibaca spare part dicantumkan ketika transaksi. Beralih kepada soal yang nomor 2, yaitu menentukan optionality entity yang terlibat. Di sini, setelah menentukan beberapa relationship, kita dapat menentukan optionality-nya antara wajib dan tidak wajib. Dari beberapa relationship yang sudah saya temukan, relationship yang pertama yaitu relationship antara bengkel dengan pegawai. Saya menentukan bahwa yang menjadi optionality wajib adalah dari pegawai dan optionality tidak wajib adalah bengkel. Mengapa pegawai saya masukkan ke dalam optionality yang wajib? Karena seorang pegawai setidaknya merupakan bagian dari satu bengkel. Sedangkan bengkel tidak wajib karena sebuah bengkel bisa saja itu tidak memiliki pegawai. Relationship yang kedua yaitu antara bengkel dengan pemilik kendaraan. Optionality yang saya pilih untuk bengkel yaitu wajib, karena bengkel merupakan pusat terjadinya transaksi atau bisnis proses antara bengkel dengan pemilik kendaraan atau customer. Selanjutnya yaitu optionality pemilik kendaraan. Di sini saya tuliskan tidak wajib karena yang ingin bertransaksi itu belum tentu membawa kendaraannya untuk dilakukan bisnis proses atau untuk dibenahi di bengkel tersebut. Bisa saja hanya membeli barang-barang lain di bengkel tersebut, seperti membeli spare part, tanpa harus membawa kendaraannya untuk melakukan bisnis proses secara langsung di bengkel Honda Jaya Raya.
Yang ketiga, yaitu relationship antara bengkel dengan spare part. Di sini, optionality bengkel saya tuliskan wajib, karena setiap bengkel pasti memiliki beberapa spare part untuk kebutuhan kendaraan. Dan optionality spare part saya tulis tidak wajib, karena suatu spare part belum tentu dimiliki oleh sebuah bengkel. Bisa jadi bengkel Honda Jaya Raya tidak memiliki spare part tertentu, atau kelengkapan dari spare part-nya itu tidak lengkap. Oleh karena itu, spare part di sini saya tuliskan memiliki optionality yang tidak wajib. Relationship yang keempat yaitu antara pegawai dengan transaksi. Optionality transaksi di sini merupakan wajib karena pada pencatatan transaksi penjualan harus mencatat detail bisnis proses yang terjadi. Optionality pegawai tidak wajib karena setiap pegawai tidak harus selalu terlibat dalam transaksi. Bisa jadi satu pegawai memiliki pekerjaan lain yang bukan dalam pencatatan transaksi. Oleh karena itu, di sini pegawai tercatat tidak wajib. Selanjutnya, yaitu relationship antara pemilik kendaraan dengan kendaraan. Optionality dari pemilik kendaraan saya tulis wajib, karena setiap customer yang melakukan bisnis proses di bengkel itu dicatat sebagai pemilik kendaraan, entah dia membawa kendaraan ke bengkel atau tidak. Sedangkan optionality kendaraan tidak wajib, karena customer tidak selalu membawa kendaraannya untuk melakukan bisnis proses dalam bengkel. Bisa jadi customer itu hanya melakukan pembelian barang tanpa harus melibatkan kendaraannya secara langsung. Selanjutnya, yaitu relationship antara pemilik kendaraan dengan transaksi. Optionality-nya dari pemilik kendaraan wajib, sedangkan transaksi tidak wajib. Optionality pemilik kendaraan wajib, karena pemilik kendaraan harus bertanggung jawab melakukan pembayaran pada setiap bisnis proses atau transaksi yang dilakukan oleh pemilik kendaraan tersebut. Selanjutnya, optionality transaksi tidak wajib, karena transaksi itu tidak akan terjadi tanpa adanya pemilik kendaraan sebagai customer dalam bengkel Honda Jaya Raya ini. Nah, yang selanjutnya yaitu relationship antara kendaraan dengan spare part. Optionality kendaraan wajib, karena di setiap kendaraan itu pasti terdiri dari beberapa spare part. Sedangkan optionality spare part tidak wajib, karena di setiap kendaraan bisa jadi tidak melakukan bisnis proses yang melibatkan spare part. Bisa jadi melakukan pembelian barang lain tanpa melibatkan spare part. Oleh karena itu, di sini optionality spare part saya tuliskan tidak wajib. Selanjutnya, yaitu relationship spare part dengan transaksi. Optionality spare part wajib karena setiap bisnis proses yang mencantumkan spare part itu wajib ada dalam transaksi. Sedangkan optionality transaksi tidak wajib karena setiap bisnis proses yang terjadi itu tidak hanya berkaitan dengan spare part, bisa jadi berkaitan dengan barang atau hal-hal lain. Jadi spare part tidak selalu terlibat dalam transaksi. Oleh karena itu, transaksi di sini saya tuliskan sebagai optionality yang tidak wajib. Soal nomor 3, yaitu kita diminta untuk menentukan cardinality entity yang terlibat. Pertama yaitu cardinality antara relationship bengkel dengan pegawai. Cardinality-nya yaitu one to many dengan one pada sisi bengkel dan many pada sisi pegawai. Karena di setiap menambahkan pegawai baru, kita perlu untuk melakukan pencatatan entity di bengkel. Dan kita harus menyertakan primary UID dari bengkel untuk mencatat data pegawai baru yang masuk. Selanjutnya, pada relationship bengkel dengan pemilik kendaraan,
Cardinality-nya itu one to many, di mana one di sisi bengkel dan many pada sisi pemilik kendaraan. Karena pada database di setiap customer atau yang menjadi pemilik kendaraan baru yang mengunjungi bengkel, itu perlu masuk ke dalam pencatatan bengkel. Oleh karena itu, harus menyertakan primary UID bengkel dan untuk mencatat customer atau pemilik kendaraan baru yang melakukan bisnis proses di bengkel Honda Jaya Raya. Selanjutnya, yaitu relationship antara bengkel dengan spare part. Cardinality-nya yaitu one to many, dengan one di sisi bengkel dan many di sisi spare part. Karena di setiap penambahan spare part perlu dicatat pada bengkel supaya jelas ketersediaannya dan harus menyertakan primary UID bengkel di mana spare part tersebut disimpan. Selanjutnya, yaitu relationship pegawai dengan transaksi. Cardinality-nya yaitu one to many dengan one di sisi pegawai dan many di sisi transaksi. Karena pada setiap menambahkan data transaksi baru, kita perlu untuk mencatat pegawai mana yang berkaitan dengan proses transaksi tersebut dan harus menyertakan UID dari pegawainya. Selanjutnya, yaitu relationship antara pemilik kendaraan dengan kendaraan. Cardinality-nya yaitu one to many dengan one di sisi pemilik kendaraan dan many di sisi kendaraan. Di setiap kendaraan itu hanya memiliki satu pemilik, dan di setiap pencatatan kendaraan harus mencantumkan primary UID pemiliknya. Yang selanjutnya yaitu relationship antara pemilik kendaraan dengan transaksi. Cardinality-nya yaitu one to many dengan one di sisi pemilik kendaraan dan many di sisi transaksi. Karena pada satu pemilik kendaraan itu dapat melakukan beberapa transaksi. Nah, pada pencatatan transaksi itu harus mencantumkan primary UID dari pemilik kendaraan yang melakukan bisnis proses pada bengkel Honda Jaya Raya. Selanjutnya, yaitu relationship antara kendaraan dengan spare part yang cardinality-nya yaitu one to many dengan one di sisi kendaraan dan many di sisi spare part. Karena pada satu kendaraan dapat terdiri atas beberapa spare part. Nah, kemudian di sini harus mencatat dari primary UID dari kendaraannya. Selanjutnya yaitu relationship dari spare part dengan transaksi. Cardinality-nya yaitu one to many dengan one di sisi transaksi dan many di sisi spare part. Karena pada satu transaksi dapat terdiri dari beberapa spare part dan harus mencatat primary UID dari transaksinya. Selanjutnya, soal yang nomor 4, kita diminta untuk membuat ERD. Di sini, saya telah membuat ERD dari studi kasus bengkel Honda Jaya Raya. Seperti ini tampilannya. Dan pada soal, nah ini adalah tampilan ERD setelah, ini adalah tampilan ERD yang saya buat setelah dikonversi ke dalam physical model menggunakan engineer to relational model. Beralih ke soal nomor 5, yaitu kita diminta untuk membaca ERD-nya. Di sini soal nomor 5 kita diminta untuk membaca relationship menggunakan ERD. Di sini yang pertama, saya akan membaca relationship pada ERD yang telah saya buat berdasarkan relationship-nya masing-masing. Yang pertama, saya akan membacakan mengenai relationship antara bengkel dengan pegawai. Di sini bengkel terdiri dari pegawai, dan pegawai terdapat pada bengkel. Selanjutnya,
yaitu relationship antara bengkel dengan pemilik kendaraan. Bengkel bertanggung jawab pada pemilik kendaraan dan pemilik kendaraan menyerahkan kendaraannya kepada bengkel untuk dilakukan bisnis proses. Selanjutnya yaitu antara bengkel dengan spare part. Bengkel memiliki spare part. Spare part dimiliki oleh bengkel. Selanjutnya yaitu relationship antara pegawai dengan transaksi. Pegawai melayani proses transaksi. Transaksi dilayani oleh pegawai. Yang selanjutnya yaitu relationship antara pemilik kendaraan dengan kendaraan. Pemilik kendaraan memiliki kendaraan. Kendaraan dimiliki oleh pemilik kendaraan. Selanjutnya yaitu relationship antara pemilik kendaraan dengan transaksi. Pemilik kendaraan bertanggung jawab pada proses transaksi. Transaksi dilakukan oleh pemilik kendaraan. Selanjutnya yaitu relationship antara kendaraan dengan spare part. Kendaraan terdiri atas spare part. Spare part merupakan bagian dari kendaraan. Yang terakhir yaitu pembacaan relationship antara spare part dengan transaksi. Spare part terlibat dalam transaksi mencatat. Mungkin kurang lebih seperti itu penjelasan saya mengenai tugas studi kasus pada bengkel Honda Jaya Raya yang kedua ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.